Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fernanda Bella Octavia, PM 18115. Di sini saya dari Prodi Pendidikan Kedokteran akan memaparkan hasil penelitian menggunakan metode scoping review, pengaruh frekuensi dan jenis olahraga aerobik terhadap dismenora primer pada wanita dewasa muda berdasarkan dari kriteria Beverly Hills. Diawali dari latar belakang, dismenor sendiri merupakan masalah ginekologi yang paling umum pada wanita, di mana terbagi menjadi dua, dismenor primer dan juga dismenor sekunder. Dismenor primer merupakan nyeri pada saat menstruasi tanpa adanya gangguan pelvis pada wanita. Nyeri sendiri merupakan burden hold atau beban kesehatan pada seseorang karena dapat menurunkan dari kualitas hidupnya. Di mana kebanyakan dari pasien dismenor primer adalah usia dewasa muda atau rentang usia 17 sampai dengan 30 tahun. Dan kebanyakan dari mereka jarang sekali untuk melakukan konsultasi ke dokter dan memilih untuk melakukan tidak diobati dari rasa nyerinya ataupun melakukan dari self treatment atau pengobatan sendiri dengan cara mengkonsumsi obat-obatan anti nyeri yang tentu saja jika dikonsumsi terus-menerus tanpa resep dokter dapat menyebabkan efek samping yang tidak baik pada lambung atau pada ginjal. Salah satu pengobatan yang dapat direkomendasikan adalah pengobatan non-farmakologi, yaitu berupa olahraga aerobik, yang memiliki beberapa jenis seperti olahraga senam, treadmill, jogging, senam, kemudian olahraga lari. Kemudian di Indonesia sendiri, kesadaran untuk melakukan olahraga ini kurang. Menurut Menteri Kesehatan, pada tahun 2013 terdapat penurunan kesadaran olahraga, yaitu sekitar 44,7%. Olahraga aerobik sendiri dapat menurunkan intensitas dismenora primer dengan meningkatkan endorfin, merilis sitokin, menurunkan rilis sitokin, mengaktifasi opioid, dan meningkatkan dari level progesteron. Sudah ada penelitian terdahulu mengenai dari olahraga aerobik terhadap dismenora primer. Nah, pada penelitian Ortiz, Denavi, Faziri, dan juga Akbas Eda menyatakan bahwasanya adanya penurunan intensitas dismenora primer setelah dilakukannya intervensi dari olahraga aerobik. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai dari hubungan olahraga aerobik terhadap dismenora primer, dilakukan penilaian menggunakan dari kriteria Beverly Hills untuk mengevaluasi dari hubungan yang tidak terhitung antara pajanan dan akibat dari pajanan tersebut. Rumusan masalahnya, apakah terdapat pengaruh frekuensi dan jenis olahraga aerobik terhadap kejadian dismenora primer pada wanita dewasa muda berdasarkan dari kriteria Beverly Hills. Tujuan penelitian untuk mengetahui pengaruh frekuensi dan jenis olahraga aerobik terhadap dismenora primer pada wanita dewasa muda berdasarkan dari kriteria Beverly Hills. Kemudian metode penelitian menggunakan metode scoping review yang dimana sumber datanya adalah PubMed, Springer Link, ProQuest, dan juga Science Direct. Terdapat 4 sampel dari jurnal internasional dan populasinya semua jurnal internasional. Kemudian terdapat kriteria inklusi dari artikel jurnal internasional, full text artikel tahun 2011 sampai 2021, sesuai kata kunci research artikel dan berbahasa Inggris. Kriteria eksklusi tidak ada korelasi antara abstrak isi menggunakan PCOS dan terdapat duplikasi. Kemudian di sini ada diagram prisma, yaitu hasil pertama adalah 2230. Setelah dilakukannya dari screening inklusi, terdapat 393 artikel. Setelah dilakukannya dari kriteria eksklusi, terdapat 4 artikel, dan artikel yang eligible ada 4. Dari keempat artikel ini, di sini ada hasil penelitian dengan 3 artikel menggunakan desain penelitian randomized control trial dan 1 artikel menggunakan clinical trial. Keempat penelitian ini menunjukkan adanya penurunan intensitas dismenora primer serta dilakukannya intervensi olahraga aerobik. Kemudian untuk mengetahui hubungan dari olahraga aerobik dapat menurunkan intensitas dismenore, kita akan menggunakan dari kriteria Beverly Hills, yaitu ada 9 kriteria. Yang pertama itu ada strength of association. Keempat artikel memiliki hubungan kuat karena keempatnya menunjukkan adanya penurunan intensitas dismenore primer setelah dilakukannya intervensi olahraga aerobik. Kemudian konsistensi, itu dapat dinilai konsistensi karena keempat artikel menunjukkan penurunan dismenora primer setelah dilakukannya intervensi olahraga aerobik. Kemudian spesifisitas, tidak memenuhi spesifisitas karena bukan hanya olahraga aerobik yang dapat menurunkan dari intensitas dismenora primer. Kemudian biological gradient, yaitu hubungan antara efek dan juga pajanan, di mana di sini dalam 4 minggu olahraga fitness dan juga treadmill dapat menurunkan intensitas dismenora primer dengan frekuensi 3 kali per minggu, durasi 20 sampai 50 menit pada penelitian Akbas Eda dan juga Fazili. Sedangkan pada penelitian Denavi dan kawan-kawan, Ortiz dan kawan-kawan,
Ternyata olahraga aerobik gerakan kinetik dan juga jogging baru menurunkan intensitas dysmenorrhea primer setelah 8 minggu dilakukannya intervensi. Kemudian ada plausibility dan juga koherensi, yaitu mekanisme yang mendukung dari mengapa olahraga aerobik dapat menurunkan intensitas dysmenorrhea primer. Dapat kita lihat di sini, olahraga aerobik ini jika dilakukan secara kontinu dapat mengaktifasi dari endogen opioid dan meningkatkan threshold, kemudian menurunkan dari kepekaan nyeri, sehingga terjadi penurunan intensitas dysmenorrhea primer. Kemudian penelitian eksperimen yaitu di sini memenuhi dari penelitian eksperimen karena ketika penelitian menggunakan RCT dan satu peneliti menggunakan clinical trial. Analognya terdapat agen penyebab lainnya yang dapat menurunkan intensitas dysmenorrhea primer seperti olahraga peregangan, yoga, dan juga pengobatan non-farmakologi lainnya. Kemudian kesimpulannya, berdasarkan pembahasan dengan kriteria Bear-Hill's, terdapat 7 kriteria pengucapan olahraga aerobik, jenis fitness, treadmill, gerakan kinetik, dan juga jogging, dengan frekuensi 3 kali per minggu, durasi 20-50 menit, dapat dalam 4-8 minggu dapat menurunkan intensitas dysmenorrhea primer pada wanita dewasa muda. Kemudian, peneliti ingin mengucapkan terima kasih kepada pimpinan Fakultas Kedokteran Universitas Islam Bandung dan tim skripsi yang telah mendukung dan membantu dalam penulisan artikel penelitian ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk pemaparan pada kali ini cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.